Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Ceria sekali ya hari ini, bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana kabar kalian? Iya, alhamdulillah semuanya baik ya. Sekarang coba kalian lihat teman di samping kiri kanan kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya, alhamdulillah semuanya dapat berhadir ya. Kalian semua memang anak-anak ibu yang rajin. Nah, apakah kalian sudah berdoa? Oke, kalau belum, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, agar apa yang kita pelajari itu semuanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Oke, siapa di antara kalian nih yang mau memimpin doa? Ya, Firman, silakan pimpin doanya. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, kita akan menyanyi bersama-sama, yaitu lagu nasional. Nah, untuk hari ini, kalian mau nyanyi lagu apa, anak? Ya, lagu Garuda Pancasila ya. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ya, anak, kenapa ibu meminta kalian sebelum mengawali pembelajaran itu berdoa, kemudian bernyanyi lagu-lagu nasional? Nah, itu dapat meningkatkan motivasi kalian dan juga dapat meningkatkan sifat religius dan nasionalisme pada diri kalian semua. Paham anak-anak? Ya, kalau paham, ibu mau tanya lagi nih. Siapa yang masih ingat tentang materi kita yang kita pelajari kemarin? Ayo, tentang apa? Iya, Dita? Iya, kita kemarin belajar tentang KPK dan PTB. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan. Nah, anak-anak akan belajar nantinya bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Dan kemudian dengan belajar tersebut, anak-anak akan dapat menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Selain itu, anak-anak juga akan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, ya, bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Sekarang ibu akan menjelaskan dulu materi kita, yaitu pembulatan bilangan. Nah, anak-anak tolong didengarkan, disimak, dan dipahami ya. Jika ada yang penting, tolong dicatat. Dalam melakukan pembulatan matematika, ada beberapa aturan yang harus kita lakukan jika ingin membulatkan sebuah bilangan. Yang pertama, jika kita ingin membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka angka satuan pada puluhan itu bila kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Dan jika angka satuan yang lebih banyak atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contohnya nih anak-anak, angka 68. 60 itu kan sebagai puluhan dan 8 itu sebagai satuan. Aturannya tadi, jika angka satuannya lebih banyak atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. 8 ini kan lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Jadi, angka 68 dibulatkan ke atas menjadi 70. Contoh kedua, itu ada angka 43. Nah, karena posisi 3 tadi itu nilainya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 40. Nah, selanjutnya yaitu jika kita ingin melakukan pembulatan menuju ratusan terdekat, itu aturannya, jika di dalam ratusan itu puluhannya nilainya itu kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika nilainya lebih atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Contohnya ratusan berupa angka 149. Nah, karena puluhannya 49 itu kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 149 jadi 100. Contoh keduanya nih anak-anak, ada angka 562. Karena angka puluhannya itu 62 itu lebih dari 50, maka 562 dibulatkan ke atas menjadi
600. Nah, yang ketiga nih, jika anak-anak ingin melakukan pembulatan menuju ribuan terdekat. Nah, aturannya jika di dalam angka ribuan itu, angka ratusan nilainya itu kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika angka ratusannya lebih atau sama dengan 500, maka dibulatkan ke atas. Contohnya nih anak-anak ada angka 1678. Nah, di mana angka ratusannya itu bernilai 678. Nah, karena 678 itu lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas menjadi 2000. Contoh keduanya nih ada 1328. Ratusannya itu 328 kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah menjadi 1000. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, Budi? Oke anak-anak, jadi Budi bertanya bagaimana Bu caranya membulatkan bilangan yang ada komanya. Yo, anak-anak yang lain, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Budi? Dita bisa? Oke, kalau tidak ada Ibu yang jawabkan ya. Nah, jadi untuk melakukan pembulatan bilangan yang ada komanya, pertama, kalian itu harus memahami dulu yang mana satuan, yang mana puluhan, yang mana nilainya ratusan, dan seterusnya. Itu contohnya ada 1,25, di mana angka 1 itu mewakili satuan, dan angka 2 itu mewakili puluhan, dan angka 5 itu mewakili ratusan. Dan untuk pembulatan ke bilangan terdekat, kalian lihat angka paling kanan. Nah, jika angkanya lebih besar atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Contohnya nih, ada 1,25. Kita lihat paling kanan. Angkanya berapa? 5. Karena 5, kalau dibulatkan ke atas berarti 1,25 kita bulatkan ke atas menjadi 1,3. Selanjutnya, jika angka paling kanan itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya nih 1,32. Nah, kita lihat paling kanan, angkanya berapa? 2. Berarti karena 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 1,3. Bagaimana? Budi sudah paham? Oke. Anak-anak yang lain sudah paham? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian berikan contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian yang hasil pengukurannya itu berupa panjang dan berat. Oke, siapa yang bisa? Iya, Caca? Iya, panjang pulpen, panjang meja, itu adalah termasuk contoh benda-benda yang hasil pengukurannya berupa panjang ya. Yang lain ada lagi? Iya, tinggi badan, berat badan, panjang kursi, panjang papan tulis. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang hasil pengukurannya berupa berat dan panjang. Betul sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yeay. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya tentang materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Tapi sebelum itu, Ibu minta kalian semua untuk duduk berpasang-pasangan dengan teman di samping kalian. Oke, Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik ya. Nah, Ibu sudah membagikan lembar kegiatan peserta didik ya. Coba kalian lihat dulu apakah ada yang ingin ditanyakan. Iya, Caca? Oke, Ibu akan menjelaskan ya dan menjawab pertanyaan Caca bagaimana menjawab kata-kata ini. Nah, di situ kan Ibu ada memberikan 2 buah bagian soal. Ada bagian pertama dan ada bagian kedua. Nah, di bagian pertama itu kalian menjawabnya secara mandiri dulu. Itu kan ada 2 kolom. Jadi 1 kolom untuk kamu dan 1 kolom lagi untuk pasanganmu. Nah, dan tadi Ibu juga sudah membawa penggaris, meteran, dan juga timbangan yang ada di meja Ibu ya. Nah, nantinya untuk menjawab bagian pertama, kalian akan menggunakan media yang Ibu bawa. Itu ada penggaris, ada meteran tadi, dan ada juga timbangan. Nah, karena Ibu membawanya cuma satu-satu, jadi kalian
menggunakannya secara bergantian ya anak-anak. Nah, setelah kalian selesai menjawab bagian 1, kemudian kalian saling bertukar pikiran dengan pasangan kalian. Apakah jawaban kalian pada bagian 1 sudah benar? Nah, apabila sudah benar, kemudian kalian lanjut ke soal atau permasalahan bagian 2. Nah, di situ kalian harus mengerjakan secara bersama-sama dengan pasangan kalian ya, untuk menentukan solusi dari permasalahan yang ibu berikan. Bagaimana, paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, ibu beri waktu kalian selama 20 menit untuk mengerjakan. Nantinya pada saat mengerjakan, ibu akan berkeliling untuk melihat solusi dari jawaban kalian. Apakah sudah tepat atau belum, dan jika ada yang belum tepat, ibu akan memberikan bimbingan. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Oke, belum ya. Apakah ada kesulitan? Oke, ibu akan melihat satu-satu ya. Apakah kalian ada mengalami kesulitan atau tidak? Dan waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Silakan kerjakan dulu dengan teliti. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, sekarang ibu minta untuk salah satu pasangan membacakan atau mengemukakan solusi dari permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, kemudian nantinya kalau sudah selesai, pasangan lain yang berbeda jawaban atau berbeda solusi itu bisa mengemukakannya secara bergantian. Paham ya anak-anak? Oke, langsung saja ibu minta pasangan Adi dan Budi untuk mengemukakan jawabannya. Dan dilanjutkan teman-teman yang lain kalau ada berbeda jawaban ya. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengemukakan semua jawabannya. Ada yang berbeda dan ada juga yang sama. Dan kita juga sudah menentukan yang mana jawaban yang tepat atau solusi yang tepat mengenai permasalahan kita. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, ibu anggap paham ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan 1 lembar kertas kosong kepada setiap pasangan. Dan nantinya setiap pasangan akan mengisi kertas kosong ini dengan 1 buah soal yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Yang nantinya kalau kalian sudah menuliskan 1 soal, maka kalian akan membuat kertas ini menjadi bentuk bola dan dilempar ke pasangan lain. Pasangan yang menerima pertanyaan itu akan mengemukakan jawabannya atas pertanyaan yang didapatnya. Paham anak-anak? Oke, langsung aja kita main ya permainannya. Ini ibu bagikan dulu lembar kertasnya. Anak-anak, bagaimana gamesnya, menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Mau lagi? Mau. Tapi untuk hari ini gamesnya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan main games lagi. Main game sambil dengan belajar seperti pada hari ini. Oke, sekarang ibu minta kalian duduk ke tempatnya masing-masing dulu. Siapa nih di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Iya, Caca, silakan bacakan kesimpulannya. Ya, Caca sudah membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Beri tepuk salut dulu dong anak-anak. Tepuk salut. 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 Ya. Nah, adakah lagi yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya. Nah, jadi siapa yang bisa jawab ya pertanyaan ibu? Bagaimana cara membulatkan bilangan ke puluhan terdekat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, beri tepuk tangan dulu dong untuk Firman anak-anak. Jawabannya benar ya. Nah, oke, ibu anggap semuanya sudah paham ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi. Ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Paham anak-anak? Oke, sekarang ibu bagikan ya, dan mulai dikerjakan selama 15 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kumpulkan ke meja ibu ya. Oke, baiklah, karena kalian semua sudah menyelesaikan lembar evaluasi, itu artinya pembelajaran kita pada hari ini itu sudah selesai.
Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang bangun datar. Jangan lupa belajar di rumah terlebih dahulu ya, anak-anak. Iya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, Adi, silakan mimpin doanya. Oke, dengan selesainya berdoa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.